Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Teacher Jaja. Hari ini kita akan belajar tentang adab ke kamar mandi ya. Adab ke toilet. Bagaimana sesungguhnya kita ketika mau masuk, kemudian di dalamnya, kemudian setelah itu keluarnya bagaimana. Ini penting. Karena apa? Karena ini hal yang dasar, hal pembiasaan yang setiap hari kita lakukan. Ingin tahu lebih dalamnya? Ikutin bersama channel Teacher Jaja. Adab ke kamar mandi yang pertama adalah ketika kita masuk ke kamar mandi itu hendaklah ditutup ya. Pintunya ditutup atau tempatnya itu sekiranya tidak dilihat oleh orang lain. Karena apa? Karena itu aurat ya. Di kamar mandi pintunya ditutup ya. Atau di desa itu juga ditutup ya. Depannya, sampingnya, belakangnya ya. Syukur-syukur atasnya juga ditutup. Paham ya? Yang kedua adalah ketika di dalam kamar mandi itu tidak boleh membawa ayat-ayat Allah. Satu ya, tidak boleh masuk kamar mandi itu bawa Al-Qur'an atau kaligrafi tulisan-tulisan Arab. Makanya seyogianya yang punya HP di dalamnya ada Al-Qur'an ya, itu sesungguhnya dititipkan dulu ya sama temennya atau siapa ya, atau membawa buku-buku pelajaran yang lain, disinggahkan dulu baru masuk ke dalam kamar mandi. Ada masuk kamar mandi yang ketiga adalah membaca doa ya. Anak-anak apa? Doanya pendek ya, tapi luar biasa artinya ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Hafal nak ya? Itu. Jadi baca doa dulu sebelum masuk. Nah, kemudian yang keempat, adab ke kamar mandi adalah ketika masuk dahulukan kaki kiri ya, kaki kiri maju ya, gitu nak ya, bukan kaki kanan tapi kaki kiri dulu itu adabnya ya. Dan ketika kita keluar itu baru kaki kanan, jangan kebalik-balik ya. Karena apa? Kamar mandi WC ini adalah tempat-tempat bersarangnya setan ya, makhluk halus ya, sehingga kita diajari oleh Rasulullah SAW ketika masuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais, dan masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Ada di kamar mandi atau ke kamar mandi yang kelima, yaitu ketika kita di dalam kamar mandi ya, itu tidak boleh kita menghadap kiblat. Nah, ini penting. Makanya bikin kamar mandi harus tahu arah ya, nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ya. Contohnya kiblatnya di sana, jangan di sana ya, berarti ada di sini. Nah, ya, atau di belakangnya badan saya ke sana ya, atau di sini boleh ya, menyamping ya, nggak boleh menghadap kiblat seperti sholat. Nah, ini penting. Makanya anak-anak, kalau kita membuat kamar mandi harus tahu arah, terutama untuk tempat toiletnya itu ya. Kemudian yang keenam, ketika di dalam kamar mandi tidak boleh berbicara atau berbincang. Sekarang zaman canggih, jangan sampai kita masuk kamar mandi
kemudian bawa handphone, telepon di kamar mandi, itu tidak boleh. Atau di kamar mandi umum ada berapa bilik itu kita sambil obrol-obrolan, piye kabarmu bagaimana, sama-sama ini nggak boleh ya, kecuali darurat. Nah ya, kecuali darurat ya. Jadi itu kita laksanakan. Siap? Adab ke kamar mandi yang ketujuh, yaitu kita tidak boleh ya buang hajat di jalan raya, di gang, atau tempat mondar mandirnya manusia. Karena apa? Merugikan orang lain. Coba kalau keinjak kan jadi bau. Yang kedua juga tidak boleh kita buang hajat itu di tempat bernaungnya manusia. Ya, ada tempat duduk, kemudian kita BAB di situ atau buang hajat di situ, pipis. BAB nggak boleh. Tidak boleh di jalan raya, gang, atau tempat kerumunan manusia. Ya. Kemudian yang kedelapan, dan kita tidak boleh, ini terutama yang di desa atau yang di pinggir kali, ya. Tidak boleh kita buang hajat ya itu di tempat air yang menggenang. Ya, kecuali di kali yang mengalir. Karena apa? Ini kaitannya dengan apa? Dengan bau, ya. Kalau mengalir bisa diarahkan. Ya. Kecuali kita airnya mengalir, ya. Makanya di rumah itu kalau bisa anak-anak ya, itu ketika kita sudah buang hajat itu disentor ya. Airnya yang banyak, jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian biasanya ada ini ya, tempat untuk bersihkan itu pastikan ya, pastikan sudah disentor. Ada ke kamar mandi yang terakhir yang 9, yaitu kita keluar kaki kanan dengan membaca doa. Doanya ada dua, ada yang pendek, ada yang panjang. Kalau yang pendek ghufronaka ya. Anak-anak paham? Ghufronaka. Tapi kalau yang panjang alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Di sana ya, dipraktekkan.